Inti tauhid itu adalah ketika antum bersandar hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Dan rahasianya ketika orang bersandar kepada Allah, meski rekeningnya nggak cukup, Allah cukupkan. Melalui jalan apapun, bagi Allah mudah. Ya. Padahal pengen umroh tahun ini, mengumrohkan abah, mengumrohkan ini misalnya. Tapi rekening kok cuma 50 juta. Kalau antum bersandar dengan rekening nggak bakal jalan. Tapi kalau bersandarnya kepada Allah, Zat yang Maha Hidup, ya Hayyu, ya Qayyum, yang Hayyu, ya Qayyum, yang Hayyu Maha Hidup lagi Maha Qayyum, maka pasti tidak akan pernah kecewa. Itu rahasianya. Ya, itu belajar tauhid itu di situ. Mentok-mentoknya itu agar kita bersandar hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Selain daripada setelah mentauhidkan dengan benar, maksudnya tidak menyembah selain Allah, ya. Termasuk juga adalah intinya di situ. Ketika kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengamalannya, ya, ini pengamalan tauhid yang benar seperti itu. Sampai pun pada hal-hal yang kecil kita enggak menyandarkan kepada selain Allah. Menyandarkannya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Maka zikir sebaik-baik zikir adalah yang diajarkan Nabi. Jami' mani'. Jami' itu artinya lengkap, komplit. Mani' menghalangi yang enggak termasuk. Ya, yang enggak masuk bagian dari kalimat yang kira-kira membahayakan bagi kita, doa itu malah jadi bala bagi kita. Zikir tapi malah jadi bala bagi kita. Karena maknanya malah menjerumuskan kita ke neraka, atau maknanya malah menjerumuskan kita ke bala, musibah dan ujian yang lainnya, maka terhindar. Kenapa? Karena lafal-lafal yang diajarkan Rasulullah pasti diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW bukanlah hawa nafsunya, tapi wahyu yang diwahyukan kepadanya. Tapi kembali ke dalil ma'asyiral muslimin. Jadi sampai pun di dunia aman, nggak takut orang-orang yang bertauhid itu, nggak takut dengan nanti ada malapetaka, musibah, karena yakin yang mendatangkan musibah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika gunung yang meletus bukan malah melengkapi sesaji, bukan. Karena bukan itu justru kesalahannya adalah ketika kita tidak beribadah kepada Allah. Ketika tidak beribadah kepada Allah, itu yang menyebabkan gunung meletus, langit runtuh. Apa ayatnya? Ya. Yang menuduh atau menyangka Allah punya anak. Ya. Dalam surat Maryam, ya. Surat yang berapa tuh? Wa qalu ittakhadar rahmanu walada. Mereka berkata, Tuhan yang Maha Rahman memiliki anak. Apa kata Allah? Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah mendatangkan suatu perkara yang sangat mungkar. Takadu samawati yatafattarna minhu, ya. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu. Wa tansaqul ardu, bumi terbelah. Wa takhirul jibal, dan gunung-gunung runtuh. Anda auli rahmani walada, karena mereka mendakwakan atau menuduh, ya, Allah punya anak. Wa ma yanbaghi lirahmani an yattakhidha walada, padahal tidak sepatutnya bagi Allah yang Maha Rahman memiliki anak, tidak mungkin, ya. Karena qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Ya, tidak ada spesial kemudian menjadi anak Allah, hamba Tuhan, anak Tuhan, tidak ada. Ya. Nah, aman mereka dari musibah-musibah, ya, di dunia dan termasuk di akhirat, ya. Karena mereka menyandarkan urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mereka mendapatkan petunjuk, dijauhkan dari kesesatan. Wahum muhtadun, yang benar-benar membersihkan akidahnya, keyakinan-keyakinan dari segala bentuk syirik. Inilah orang-orang yang justru mendapatkan hidayah di atas agama yang benar, di atas ajaran Nabi SAW. Tapi memang
segalanya itu selalu potensi kembali ke syirik. Kita ingat dengan hadis Nabi SAW, yang Nabi menceritakan ada sahabat ya, menuturkan, mereka mengatakan kami waktu itu ya sedang masih hudasa ahdi bi kufrin, masih baru-barunya meninggalkan kekufuran, artinya baru kemarin Islam, mu'allaf. Ini para sahabat kelasnya. Di situ ada Rasulullah. Potensi kembali ke syirik sangat mungkin, apalagi sekelas kita, murid Rasulullah bukan. Umatnya diakui, nggak tahu juga, masih belum tahu, belum tentu. Ya, berharap begitu. Ini murid-murid Rasulullah, belajar gurunya adalah Rasulullah. Potensi jatuh ke syirik sangat mungkin, apalagi yang jauh dari Rasulullah SAW. Ij'al lana dzata anwat ya Rasul, kama lahum dzatu anwat. Wahai Rasulullah, jadikan bagi kami dzatu anwat sebagaimana mereka punya dzatu anwat. Dzatu anwat itu pohon yang mereka jadikan untuk gantungkan senjata-senjata, ngalap berkah. Jadi dengan itu senjatanya nanti kalau perang menangan gitu. Itu anggapan musyrikin begitu. Nah, maka para sahabat itu ngomong ke Rasulullah begitu, ya Rasulullah, mbok yo itu bahasa Jawa ya. Kalau bisa jadikan bagi kami ini ya seperti itu, dzatu anwat, bagaimana mereka juga punya dzatu anwat. Maka kemudian Rasulullah, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Ya, ini adalah ajaran orang-orang sebelum kalian. Seperti perkataan Bani Israel kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah, jadikan bagi kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Maksudnya jadikan kami berhala-berhala sebagaimana mereka musyrikin juga punya berhala. Na'udzubillah, la haula wala quwwata illa billah. Ya. Yang jadi pelajaran di hadis ini yang ingin saya katakan tadi adalah potensi kembali ke syirik itu sangat rentan loh ya, orang baru masuk Islam, orang yang jarang belajar akidah dengan baik, apalagi ini yang jelas muridnya Rasulullah. Di situ ada Rasulullah. Potensi jatuh ke syirik aja sangat mungkin. Lalu Nabi mengabarkan la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibron bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dahalu juhra dabil adhaltumu. Sungguh kalian akan mengikuti umat-umat sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai andaikan mereka umat-umat sebelum kalian ini masuk lubang biawak, kalian juga akan pasti mengikutinya. Qala ya Rasulullah al-yahud wa nasara, wahai Rasulullah apakah maksudnya adalah Yahudi dan Nasrani? Naam, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Maksudnya umat ini akan ngekor mereka, membeo, opo wae apa saja diikuti. Ya, semuanya diikuti. Di sini logikanya sampai dibuat oleh Rasulullah pendekatan kepada yang suatu yang mustahil, masuk ke lubang biawak sekalipun diikuti. Berarti sampai perkara yang mustahil sekalipun diikuti. Yang enggak masuk akal. Ya. Nah, di kita dulu enggak ada Halloween, sekarang ada Halloween, ada ini, ada itu, macam-macam diikuti semua. Termasuk dalam bab syirik, ya. Sampai ucapan-ucapan perayaan seolah-olah sekarang dientengkan, dimudah-mudahkan. Katanya enggak ada kaitannya dengan agama. Karena beda zamannya, beda urufnya. Yes, begitulah, seolah-olah begitu ya. Dibikin samar-samar. Padahal agama harus lakum dinukum waliyadin, terang gitu ya, enggak boleh